wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Novita Sari dengan NIM 1914200178. Di sini saya akan menjawab soal kuis dengan pertanyaan. Yang pertama, perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional, dan yang kedua, berikan solusi dengan hambatan sumber daya manusia pada bank dan lembaga keuangan syariah. Silakan disimak videonya berikut ini. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya yaitu memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang yang berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah yang telah diatur dalam fatwa MUI yang berdasarkan prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung goror, masyir, riba, zolim, dan objek lainnya yang bersifat haram. Di dalam bank syariah tidak ada istilah bunga, melainkan ada istilah bagi hasil. Sedangkan bank konvensional adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional, yang dalam melakukan kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang secara umum berdasarkan dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh negara. Di dalam bank konvensional hanya akan berorientasi pada keuntungan, di mana menjadikan bunga sebagai harga dan jasa-jasa lainnya yang oleh pihak bank ditetapkan dengan berbagai biaya maupun dalam nominal atau persentase tertentu. Dari kedua bank tersebut, tentu saja memiliki cara kerja yang berbeda antara bank syariah dan juga bank konvensional, mulai dari pengelolaan dana, sistem operasional, metode transaksi, serta bagaimana bank-bank tersebut membagikan keuntungannya. Yang pertama, mengenai pengelolaan dana. Pengelolaan dana pada bank syariah hanya terbatas pada usaha yang bersifat halal saja, di mana dana dari masyarakat dalam bentuk titipan ataupun investasi tidak bisa sembarangan digunakan oleh bank dalam berbagai lini bisnis, melainkan pengelolaan dan investasi hanya akan dilakukan berdasarkan syariat Islam. Sedangkan pada bank konvensional, selama itu tidak menyalahi aturan, dianggap aman, serta menguntungkan, maka pengelolaan akan dilakukan di berbagai lini bisnis. Yang kedua, mengenai sistem operasionalnya. Di dalam bank syariah, sistem operasional tentu saja sesuai dengan syariat Islam yang telah diatur dalam fatwa MUI, di mana prinsip-prinsipnya harus sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan di dalam bank konvensional, sistem operasionalnya harus sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku berdasarkan sistem hukum yang ada di negara tersebut. Yang ketiga, mengenai sistem pembagian keuntungan, di mana hal ini merupakan hal yang sangat mencolok antara bank syariah dan juga bank konvensional. Bagaimana tidak, karena pada bank syariah tidak menerapkan sistem suku bunga pada layanan mereka. Hal ini tidak sesuai dengan syariat Islam, yang mana suku bunga itu adalah riba, dan riba hukumnya haram di dalam Islam. Namun, pada bank syariah menerapkan sistem yang dinamakan dengan bagi hasil. Dari bagi hasil tersebut, bank memperoleh keuntungan yang selanjutnya keuntungan tersebut dikelola untuk membiayai seluruh operasional perbankan. Sedangkan pada bank konvensional jelas dikatakan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa bank konvensional melakukan kegiatan secara konvensional dan memberikan keuntungan dalam jumlah tertentu yang berbentuk suku bunga bagi nasabahnya. Yang keempat yaitu mengenai metode transaksi. Pada bank syariah, metode transaksi telah diatur pada fatwa MUI yang diantaranya adalah akad mudharabah atau bagi hasil, musyarakah perkongsian, musakot kerjasama tani, al-ba'i jual beli, al-ijarah sewa menyewa, dan al-wakalah yaitu keagenan. Di mana istilah-istilah tersebut tidak akan ditemukan di dalam bank konvensional, karena bank konvensional menggunakan kebijakan transaksi yang sesuai dengan prosedur dan juga ketentuan hukum yang ada di Indonesia. Sumber daya manusia menduduki peringkat 1 dalam kendala bank dan lembaga keuangan syariah. Kenapa demikian? Karena semakin maraknya bank syariah tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang memadai. Maka dari itu, perlu diadakannya peningkatan dalam sumber daya manusia yang berkualitas di bidang perbankan syariah, dengan cara menaikkan pendidikan dan pelatihan yang nantinya akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi.
Dan yang kedua yaitu adanya kerjasama antara pemerintah dan juga lembaga pendidik untuk melahirkan sumber daya manusia yang berakhlak baik dan kompeten di bidangnya. Dan yang terakhir yaitu memberikan apresiasi kepada karyawan perbankan syariah dengan cara tersebut agar mereka bisa termotivasi untuk mendukung perkembangan kinerja perbankan syariah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila jawaban masih kurang ataupun terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.